Karena tidak semua orang hatinya terpaut dengan perwakapan itu. Nah, kita termasuk orang yang sungguh sangat terpilih karena hati kita terpaut urusan perwakafan, terpaut juga dengan urusan kemaslahatan umum. Kami dari PBI sungguh sangat berterima kasih dengan gerakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Islam. Dengan wakaf uang ini, itu rasa-rasanya ada era baru di dalam perwakafan nasional. Oleh karena itu, Pak Dirjen, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih banyak Pak Wamenak, Pak Menteri, dan seluruh keluarga besar, termasuk para kakanwil yang ada di pelosok-pelosok di seluruh Nusantara. Kami PBI menyampaikan penghargaan yang sungguh sangat luar biasa. Terus, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sekedar utak-utak sebagai orang yang punya latar belakang teknik begitu. Urusan angka, Pak Menteri. Jadi kalau kita itu punya angka 1, 2, dan 3, kalau ditambahkan kan hasilnya 6. Kalau kita punya angka 1, 2, dan 3 dikalikan juga 6. 1 kali 2 kali 3 juga 6. Aneh, perkalian kok sama dengan penjumlahan. Padahal mestinya perkalian itu jauh lebih tinggi dibanding dengan penjumlahan. Ternyata apa? Ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu angkanya harus lebih besar dari 4. Begitu kita tambahkan 1 lagi, 4, maka 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Tetapi begitu 1 kali 2 kali 3 kali 4, 24 sudah. 24. Bahkan kalau kita tambah 1 lagi 5, ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 15. Tapi begitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120. Artinya apa? Artinya kebersamaan itu menjadi sangat esensial. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kemenag untuk memberikan kesempatan kepada keluarga besar Kemenag bahkan menjadi sumber inspirasi dari kawan-kawan yang lain, ASN yang lain, itu yang muncul bukan kehebatan tetapi kedahsyatan. Terima kasih Kemenag. Terus lagi, ini Pak Dirjen, Pak Wamen juga sering menyampaikan, sakjanjane sejatinya bangsa Indonesia itu bangsa yang dermawan, bukan pelitawan. Pelit, sehingga menjadi pelitawan begitu. Ya, sebetulnya begitu. Ini research, hasil riset kita itu dermawan. Oleh karena itu terus lagi Mas. Nah, ini data-datanya. Kita termasuk 10 negara yang paling dermawan di dunia. Meskipun kita nomor 10, tetapi trennya sungguh sangat luar biasa. Terus lagi, ya, ini trennya Indonesia yang hijau itu atau biru. Terus lagi, ya, jadi Indonesia itu the biggest risers. Kenaikan menjadi dermawan itu paling tinggi di antara negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, terus lagi Mas, sehingga kalau kita kaitkan dengan anak muda seperti Mas Bedu, Mbak Nita, ini kan anak muda. Itu ciri anak muda itu ini. Saya ambil dari sumber 30 September tahun 2020, cirinya anak muda itu ini. Oh, jangan di saya, yang tadi itu, ya, yang tadi yang bahan presentasi. Ya, ini ciri-cirinya. Anak muda itu pasti punya value. Itu yang paling penting bagi anak muda. Ada motivasi, value motivation itu paling kuat. Dan paling akhir paling tidak yaitu ada values untuk sosial, interaktif sosialnya. Artinya apa? Kalau ada anak muda Indonesia tidak dermawan, itu exception, dikecualikan, diragukan keindonesiaannya. Sehingga saya tampilkan lagi Mas, oleh itu ini kurva normalnya itu yang paling banyak orang Indonesia itu dermawan.
Sehingga kalau ada yang tidak dermawan itu dikecualikan. Ini orang kecuali ini. Aneh. Ada orang Indonesia kok tidak dermawan. Oleh itu kita bersyukur betul ditakdirkan sebagai bangsa yang sudah dibentuk secara sosialnya itu adalah dermawan. Terus lagi Mas. Saya tidak penting, yang penting itu kami presentasinya. Mas. Nah, terus lagi, gitu. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, apa yang panjenengan lakukan ini itu sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Ini inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan. Memang bisa jadi sekarang itu 3 miliar, tapi insya Allah tidak lama lagi akan menjadi 3 triliun. Siapa ngira itu? Insya Allah. Dan izin Pak Menteri, Pak Wamenak, saya selalu menyampaikan gini, sedekah terbaik bagi para pemimpin itu kebijakan. Kebijakan. Bukan uang. Bukan apa lagi gitu. Karena kalau uang yang lain bisa. Sedekah uang bisa yang lain. Tetapi kebijakan hanya orang-orang yang diberi amanah untuk membuat kebijakan, itulah yang bisa membuat kebijakan. Sehingga sedekah terbaik bagi para pejabat, bagi para pemimpin itu adalah kebijakan. Hari ini kita tentu bersyukur ini adalah bagian dari kebijakan untuk mendorong ASN di Kementerian Agama, ASN di kementerian-kementerian lain. Wabil khusus hari ini alhamdulillah hadir Pak Menteri Cahyo Kumolo. Matur sembahun Pak. Terus lagi, berbahagialah bagi para perintis. Kalau hari ini bagian dari awal mengawali, ini panjenengan sudah pirsa semua lah begitu. Barang siapa yang mentradisikan tradisi kebaikan, maka dia akan dapat pluskan kebaikan dan akan mendapatkan kebaikan lagi untuk karena diikuti oleh generasi berikutnya lagi. Terus lagi, ini ya, hadis Rasulullah SAW dalam yakun ahadun min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam du maghfiratu illa Allah. Kalau ceritani sahabat dan Nabi itu sing mampu saat itu kecuali berwakaf. Sehingga wakaf itu menjadi lifestyle. Tiada hari tanpa berwakaf, tiada hari Jumat tanpa berwakaf, tiada bulan tanpa berwakaf. Pokoknya bendino wakaf. Oleh itu, apa yang dirintis oleh Kemenak ini menjadi bagian dari lokomotif untuk membangun lifestyle yang baru itu. Terus lagi, ini memang sebagai bagian dari informasi saja. Seringkali mungkin Mas Bedu juga nggak tahu, sudah tahu atau belum bedanya wakaf dengan infak, sedekah, zakat opo ya gitu. Jadi saya sampaikan begini. Jadi zakat itu statusnya wajib ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus sudah sampai 1 nisab. Ya. Sifat hartanya dibagikan langsung habis. Itu penerimanya 8 asnaf. Tapi kalau infak sedekah sifatnya sunnah, syaratnya bebas. Hartanya itu bisa dibagikan langsung habis atau dipakai investasi. Siapa penerima manfaatnya? Fleksibel. Nah, wakaf yang ada di yang ketiga ini sifatnya sunnah, syaratnya bebas, tapi sifat hartanya harus diinvestasikan. Tidak boleh kalau kita menerima harta wakaf terus langsung dibagi, tidak boleh. Tetapi harus diinvestasikan dulu, baru setelah itu hasilnya bisa dibagikan ke yang namanya mauquf alaih. Sehingga ibaratnya zakat, infak, sedekah itu operasional expenditure, biaya operasional, sedangkan wakaf itu adalah biaya investasi, capital expenditure. Dua-duanya menjadi sungguh sangat penting. Terus lagi aja, saya percepat. Terus Mas. Ya. Ini yang tadi Pak Dirjen menyampaikan, kita itu punya persoalan literasi. Ya, literasi kita masih rendah, oleh itu ini bagian yang harus kita lakukan. Terus lagi aja,
perkembangan wakaf uang. Terus lagi. Terus ibu-ibu dan bapak sekalian, mengapa wakaf uang ini menjadi sangat penting? Karena fleksibel betul. Fleksibel dari apa? Dari jumlah. Berapapun panjenengan mau berwakaf, 10.000, 15.000, 1 juta, 15 juta, boleh. Tapi kalau mau wakaf uang, masa mau wakaf uang 1 cm persegi? Beli di tanah di mana? 1 cm persegi? Ya. Tapi wakaf uang ini fleksibel dari sisi jumlah. Yang kedua, dari sisi lokasi. Panjenengan bisa berwakaf dari mana saja dan kapan saja. Ya, dari mana saja kapan saja. Oleh karena itu saya sebut di situ istilah digitalnya itu ubiquitous fenomena. Kapan saja, di mana saja, siapa saja bisa melaksanakan. Apalagi dengan munculnya digital teknologi, e-banking dan seterusnya, itu bisa. Ditambah lagi sekarang sudah ada instrumen perbankan maupun instrumen sukuk dan seterusnya, sehingga aman duit ini. Kalau kita mengelola aset wakaf, harta wakaf berupa tanah, salah kelola tanahnya masih ada. Tapi kalau kita mengelola aset wakaf berupa uang, salah kelola uangnya tidak ada. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati. Dan alhamdulillah kita sudah punya partner dengan LKSPWU yang hari ini antara yang hadir adalah Mandiri Syariah, sehingga kita nanti bisa memperkuat Islamic Social Fund dengan Islamic Commercial Fund, itu akan menjadi sangat dahsyat. Terus lagi aja. Ini contoh Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamenak. Ini sekedar contoh aja yang tidak terlalu penting, tapi menarik gitu. Jadi dulu waktu kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun kami sisihkan 4 triliun, 5 triliun. Saya sisihkan. Dan itu melalui diskusi dengan DPR. Wajar, tidak apa-apa. Gitu. Sehingga terkumpulan 16 triliun. 16 triliun ini akhirnya menjadi dana abadi pendidikan yang sekarang namanya LPDP. Itu. Dan alhamdulillah sekarang ditambah lagi. Kami dulu punya cita-cita nanti 2045 paling tidak kita punya 100 triliun. Kalau setiap periode pemerintahan nambahi antara 20 sampai 25 triliun. Nah, gerakan wakaf Indonesia yang dimotori oleh Kemenang ini, baik dari APBN ataupun APBD, Silpanya ataupun ASN, perusahaan dan seterusnya, saya kira munculnya bukan apa-apa, munculnya adalah dahsyat. Dan itu Kementerian Agama nanti akan menjadi perintis dan semuanya akan ikut dapat nilai plus karena diikuti oleh generasi berikutnya. Terus lagi, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, dengan adanya wakaf yang sekarang panjenengan rintis semua ini, kita ingin merubah dari belas kasihan karena ketidakberdayaan menjadi kebanggaan. Karena apa yang kita sentuh dari belas kasihan tadi itu punya prestasi dan punya kedikdayaan. Kita rubah melalui wakaf, air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Terus lagi, jadi ini Pak Menteri, Pak Cahyo, jadi kami itu ngerenung-ngerenung begitu ya. Ternyata Pak, ternyata kita itu punya janji kemerdekaan yang dituangkan di dalam pembukaan UUD 45. UUD-nya boleh dirubah-rubah, tapi pembukaannya tidak boleh dirubah-rubah. Apa janji kita? Janji kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya itu, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebaik-baik orang adalah orang yang melunasi janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Maka dengan konteks itu Pak Wamenak, sebaik-baik negara adalah negara yang melunasi janji kemerdekaannya. Dan kita berharap pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, kurang kira-kira 25 tahun ke depan, di saat populasi usia produktif yang begitu dahsyat, perwakafan tumbuh dengan luar biasa, maka saat itulah insya Allah kita bisa melunasi janji kemerdekaan kita. Melalui perwakafan itu akan bisa kita buktikan.
Selesai. Ini 3 bidang yang tidak akan pernah selesai: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terus lagi, ini contoh real yang beberapa kali kami sampaikan. Artinya bisa kita itu dengan wakaf itu bisa kelola rumah sakit yang sekarang, yang tadinya belum untung, sekarang sudah untung secara finansial, dan akan kita kembangkan di tempat lain lagi, demikian dan seterusnya. Intinya bismillah, kita mulai gerakan wakaf ASN di Kementerian Agama. Sehingga kami sering ngobrol dengan Pak Dirjen, Pak Wamenang, kalau bukan Kementerian Agama, sopo maneh tim memulai? Kalau bukan dari Kementerian Agama, siapa lagi yang akan memulai? Oleh karena itu, hari ini panjenengan mengambil posisi yang sangat-sangat tepat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.